Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Husna dengan NIM 4302402301117. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam tes bakat dalam psikologi. Oke, di sini saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan tes DAT, apa pengertian dari tes GATB, dan apa yang dimaksud dengan tes FACT. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari tes DAT atau Differential Aptitude Test. Tes ini disusun oleh George Gabinet, Harold G. Scissor, dan Alexandra G. Weisman pada tahun 1948. Terus tes ini itu dibuat untuk mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, terintegrasi, dan standar bagi siswa sekolah tingkat menengah pertama dan menengah atas dengan grade 8 hingga 12 baik pria maupun wanita. DAT sendiri memiliki 7 materi subtes yang mengungkap 7 aspek bakat berhitung, penalaran, ruang bidang, tes mekanik, cepat teliti, verbal reasoning, dan language test. Di sini tes DAT sering digunakan untuk keperluan tes minat bakat yang diperlukan pada konseling, penjurusan, terus dalam pemilihan program studi, dan vokasional atau peminatan bagi siswa sendiri. Masuk pada pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu pengertian dari tes GATB atau General Aptitude Test Battery. Tes GATB sendiri dibuat oleh Carlos E. Odell dan digunakan pertama kali pada sesi konseling pekerjaan di State Employment Service Office. Di sini ada beberapa bakat atau aptitude yang bisa diungkap dengan tes GATB. Ada aptitude N atau numerical aptitude yang merupakan kemampuan untuk mengoperasikan angka-angka secara cepat dan tepat. Terus ada aptitude S atau spatial. Aptitude S merupakan kemampuan berpikir secara visual pada bentuk geometris dan untuk menangkap 3 objek dimensi. Terus masuk pembahasan yang ketiga dari rumusan masalah, yaitu tes FACT atau Flanagan Aptitude Classification. Tes FACT ini disusun oleh G. C. Flanagan, yaitu seorang profesor psikologi pada Universitas Pittsburgh dan direktur American Institute for Research. Tes FACT dibuat sebagai usaha untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar dari seseorang pada tugas-tugas tertentu. Tes ini biasa digunakan sebagai alat bantu untuk memprediksi keberhasilan kerja dan perencanaan program latihan dalam rangka konseling pekerjaan dan sebagai alat seleksi dalam penempatan karyawan. Tes FACT terdiri dari 14 subtes, yaitu tes inspection, tes coding, tes memory, perception, assembly, skills, coordination, terus judgment and comparison, arithmetic, patterns, component, tables, mechanics, expression. Dari subtes GATB tersebut terhitung cukup banyak jika dibandingkan dengan tes psikologi bakat yang lainnya, sehingga tes ini mampu melakukan prediksi bakat secara lengkap di antara kedua tes yang lainnya. Itulah macam-macam alat tes bakat yang paling sering digunakan oleh psikolog di Indonesia. Sebenarnya ada beberapa tes bakat lainnya yang digunakan di Indonesia yang tidak terlalu familiar, seperti Academic Promise Test, Flanagan Industrial Test, Guilford Zimmerman Aptitude Survey, atau Non-Reading Aptitude Test Battery, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.